teruntuk orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Adapun kabar yang menakutkan adalah untuk orang-orang yang menolak maupun tidak mengijabahi dakwah beliau. Jadi gampang. Dakwah Kanjeng Nabi itu hanya dua, memberi kabar gembira dengan alasan-alasan yang rasional, dengan alasan-alasan yang menohok, dengan janji-janji yang terang, yang dimana istibsyar atau kabar gembira ini itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan akhlak, dengan akal, dengan nurani. Justru Kanjeng Nabi sebagai nazir atau orang yang memberikan kabar buruk bagi orang-orang yang tidak mau mengijabahi ajakan Rasulullah, itu adalah manusia yang berada pada alat melawan akal, melawan etik, melawan nurani, dan mereka itu berada pada jalur yang memang tidak berhak mendapatkan kabar gembira, justru kabar yang sangat buruk. Umpamanya Kanjeng Nabi ngutus supaya uang itu berbuat adil. Jelas adil itu kebaikan. Kanjeng Nabi melarang uang zina. Jelas zina itu hal yang sangat buruk dalam sisi pandangan otak, akal, nurani maupun hati. Kanjeng Nabi ngejak uang itu rembukan ya ono apa wae. Apalagi urusan-urusan umat, ojo diselesaikan sendiri. Ngajak rembukan itu sesuatu yang sangat didukung oleh otak, oleh akal. Semua didukung karo otak, karo akal, itu justru memutuskan kepentingan banyak manusia hanya memajukan ego diri sendiri. Iki musuh otak, musuh nurani. Terus ruqyasno, Kanjeng Nabi melarang ngombe khamar supaya otakmu itu bener. Kanjeng Nabi itu melarang uang khianat supaya orientasimu hidup itu lurus. Kanjeng Nabi mutus uang ku qanaah, trimo supaya kowe ora nyambet apa wae. Kanjeng Nabi, intinya apapun yang dijanjikan Kanjeng Nabi itu adalah kebaikan. Dan kebaikan ini akan berbuah. Kalau pada titik terakhir adalah surga, pada titik terpendek adalah tenangnya manusia. Jadi wong sing nglakoni kejujuran, keadilan, wong apik iku intine tenang. Wong apik iku intine ayo. Suwalike wong-wong sing ora apik nulayani otak, nulayani nurani, nulayani akal. Gak mungkin uripe itu nyaman, senang. Dan janji yang terakhir ancaman beliau adalah panggonane neraka. Itu wis jelas. Dakwah Kanjeng Nabi cuma dua, basyir wa nadhir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satupun umat-umat yang telah terdahulu kecuali di dalam umat tersebut ada seorang nabi yang selalu memberi pengertian, selalu memberi peringatan, selalu mendampingi mereka. Berkesinambungan. Estafet. Satu nabi wafat, nabi lain ada. Dan di seluruh umat itu kelompok-kelompok yang terpisah-pisah, satu wilayah maupun di luar wilayah, yang penting dia itu satu kelompok, satu entitas. Wa in kadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Apabila penduduk Mekah
membohongkan Anda. Nilai-nilai yang dibawa Kanjeng Nabi ini buat untuk nilai elek, selaras dengan pikiran manusia, selaras dengan kehendak nurani, cocok karo utek, cocok karo pemikiran, cocok karo adat. Andai kata orang-orang kafir Mekah membohongkan Anda, jangan takut. Faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, karena sesungguhnya orang-orang sebelum mereka pun itu telah membohongkan para nabi dan para rasul. Kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Madyan, Mu'tafikat, kabeh cerita-cerita panjang. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka utusan-utusan kaum ini membawa mukjizat, wabiz zudur, dan membawa lampiran-lampiran langit, wabil kitabil munir, dan membawa kitab yang mencerahkan. Memang kan sifat dasar manusia iku lebih condong mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu nilai di luar akal, nilai di luar hati, nilai di luar nurani. Iku jenenge hawa nafsu. Hawa nafsu iku nggawane iku ning gone perkara-perkara sing ndadekno lan. Cangkruk itu penting. Cangkruk itu ora kok isine cuma ning gone pinggiratan ngawasi wong, gak. Tapi ono komunikasi, iso bahas sesuatu. Tapi nek cangkruk iku iso ndadekno tujuan cangkruk ilang, maka niku mlebune ning gone hawa. Delok berita itu penting, ya apik, kira-kira apik. Tapi apakah berita itu justru menolehkan Anda dari inti tujuan mencari berita? Makanya pencari berita itu adalah seorang yang telah mempunyai fondasi pemikiran yang kuat. Itu intinya pencari berita. Pencari berita itu ngerti hak-hak batil ti. Nah itu kok urung duwe dasar ngerti hak karo batil, Anda bukan pencari berita, tapi pencari pengetahuan. Penting. Tapi nalika kowe golek berita kok browsing utawa delok yang lainnya, kemudian menghilangkan amal-amal Anda, wong kowe ngerti golek berita itu justru untuk memperkuat fondasi. Ngerti hak semakin tajam, ngerti batil semakin tajam. Tapi nek kira-kira iso merubah orientasimu ning amal soleh, maka ngerti hak karo batil itu tujuane siji. Apa? Takarrub ilau. Ya jelas ora penting neh posisine. Ya jelas ora penting. Wong berita itu alibi lah kan. Berita itu alibi kan. Dan berita itu sesuatu yang sangat pendek umurnya. Padha karo umure nyamuk. Lalu mengikuti berita bagi kita nggak penting sama sekali. Karena apa? Berita itu akan berubah dengan datangnya waktu. Dino iki Prabowo mau esuk emosi. Lho kan berita to. Lah kok mbok cekel aja. Karena manusia itu ada, disebut manusia karena akal. Akal itu di dalamnya ada ide, gagasan, pengetahuan, dan tahu hal mana yang bermanfaat dan hal mana yang merugikan. Orang-orang sebelum kafir Makkah itu telah membohongkan para utusan, walaupun utusan ini sudah memperlihatkan mukjizat.
Musa duwe mukjizat, Nuh duwe mukjizat, Hud duwe mukjizat, Saleh duwe mukjizat. Apa yang terjadi? Kaumnya masih membohongkan. Kaumnya masih mencap para utusan ini sebagai pembohong. Loh, hawana. Malah kadang-kadang para kiai, para wong alim itu urung tentu ndadekno apik. Karena apa? Justru karena Anda dekat dengan orang alim, tapi Anda tidak melihat kealimannya, tapi karena manusianya, itu semakin mempertebal kebodohan Anda. Jadi tak ada nih, biasanya sing para kiai gede-gede TV-TV loh. Itu biasanya semakin dia dekat, semakin dia bodoh. Ayo. Jadi dia apa? Dia dekat itu bukan karena ilmu. Jadi dia dekat itu karena ingin sebuah pengakuan. Pengen marah, ya kayak para Gus Bahak, umpamanya contohnya untuk kena kayak Firdaus. Jadi Soli marah dengan Firdaus itu orang kok Soli kepingin ngaji, tapi Soli kepingin mendapatkan pandangan mengikuti hawa nafsune supaya dia kapan para kiai. Berarti gak ada. Dari kelompok-kelompok dahulu ngerti mukjizat kaumnya Saleh, kaumnya Musa, kaumnya Nuh, kaumnya Hud. Bukan kok mempercayai, bahkan mempertebal. Bukan. Justru mereka lah yang menuduh para rasul itu sebagai pembohong. Jadi sausnya dia ngerti. Dan sausnya dia ngerti itu ketika hawa nafsu itu menyelimuti dia. Bukan akal rasional yang baik, bukan nurani yang jernih, bukan otak yang cemerlang, tapi dia memakai hawa. Memakai hawa nafsu dilawan. Bukan hanya itu, bukan hanya dengan mukjizat, bahkan dengan zubur. Tulisan-tulisan yang ada pada zaman Taurat, Injil, itu adalah sebuah karya. Zaman dulu belum ada kitab-kitab yang dikarang Plato, urung iso nulis kitab. Tapi Sayyidina Musa, Ibrahim telah mempunyai kitab yang dibaca di tiap malam. Isinya anjuran-anjuran. Dan kitab ini sangat dimuliakan. Dadino iman ora kaumnya. Kembali lagi mereka mengikuti hawa. Wabil kitabil munir. Bahkan rasul-rasul itu datang membawa kitab munir. Nah, suhuf ngerti kitab kan. Hati lempiran telu, papat, terus umpamanya itu komandan ten, Musa, tapi 100 aja 10 perjanjian atau perintah Tuhan kepada Musa cuma saat ini. Suhuf itu. Kalau lempir, batang lempir, zaman itu urung lempir tapi loh itu kayu, sing ditulis ditata atau batu yang kemudian ditulis. Urung ono kertas. Urung ono kertas. Kemudian datanglah suhuf Al-Kitabul Munir. Setelah suhuf Kitabul Munir langsung utuh. Taurat itu utuh perjanjian lama. Zabur itu utuh perjanjiannya. Injil pun kitabku utuh. Nanti nenggone kitab Zabur, Taurat, Injil tidak hanya menerangkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan lingkungan, hukum-hukum kriminal dibahas dalam kitab ini. Bahkan petunjuk-petunjuk, strategi-strategi, bahkan ilmu pengetahuan ditulis dalam kitab Taurat dan Injil. Apakah kitab ini memberikan kebaikan pada mereka? Bukan. Justru hawa nafsu. Malah yang paling penting itu apa? Merangi hawa nafsu. Wis tak kandung itu kan hawa nafsu cara ngelawan gampang. Ketika dia memerintahkan sesuatu, timbang apakah perintah itu sesuai dengan syarak apa tidak. Ketika tidak, atau ada sebuah hembusan angin besar dalam hidung Anda, maka apa yang diperintahkan sulayani. Ini sami kalih cara mengobati secara dasar penyakit. Penyakit itu secara dasar dari delok diabetes. Berarti anti diabetes, aja menang gula, titik. Itu kuncinya.
ginjel anti ginjel. Kowe di stroke anti stroke. Sing dadi wong darah tinggi ku apa? Anti. Pun niku penyakite. Lha ku abot. Kepengin kumpul karo kanca, aku pengen kumpul. Lagi tegak iki. Di kafe. Gak kumpul sumpah iku dudono. Nek kumpulem iku karena hawa selesai kan. Sebenarnya sangat mudah. Nanti dokter itu mengobati pasien mudah. Cuma saking bulete pasien. Obat itu teori kan. Arahan itu teori. Sing paling jenesi utakmu. Apa? Utakmu jadi Prabowo ndasmu. Wis ngerti. Tapi itu akan selalu Anda lakukan dan sampai mati. Bahkan pun mati pun akan berkata, ya Allah, laula al-uraji'a fi hadhihi dunya fa'amala shalih Gusti. Saya aku digiti malaikat aku nyuwun bareng aku ning donya aku bakal nglakoni amal saleh. Lah Gusti Allah kok kita goblok ya ora lho. Wis ngerti kelakuanem kok. Kuwi dibalik donya ya cuma omong tok wong cangkem iku pancen paling enak. Summa akhadul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian kami Allah memberi siksaan pada orang-orang kafir sebab mereka membohongkan para rasul. Ayo, fa kaifa kana nakir, tunjukkan ingkar Anda. Tuhan itu ketika memberikan rahmat pasti ada sesuatu yang mengundang rahmat. Dan ketika Allah mengirim siksa, pasti Allah juga tahu di mana siksa itu harus turun. Pakai kata nakir, kalimat sedikit loh, udah pikir kan. Jadikan diri Anda sebagai laboratorium. Kena apa ya? Wah, aku ini. Gusti Allah orang mungkin salah. Ayo, silakan bersandiwara. Tapi Anda tidak akan mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bersandiwara, panggung itu terlalu luas kok. Panggung itu terlalu lebar. Silakan bersandiwara. Fa kaifa kana nakir? Fa akhadul ladzina kadzabu. Ai bitabdihim fa akhadul ladzina kafaru. Kemudian orang-orang kafir disiksa oleh Allah. Kaumnya Hud hancur, kaumnya Soleh, kaumnya Su'aib, kaumnya kuwabe penentang Nabi dan penentang Rasul habis. Apakah Allah akan salah mengirim siksaan tersebut? Kaifa kana nakir? Maka bagaimana engkau akan menemukan keingkaran padaku? Tidak mungkin. Tiap siksa itu sangat-sangat terfokus, sangat-sangat tepat, sangat menyasar. Tidak ada sebuah keingkaran yang terjadi ketika Allah mengirim sebuah siksa. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak menggali? Annallaha anzala minas samai ma'an, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan dari langit air, menurunkan hujan. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Kemudian dari hujan yang satu itu Allah menimbulkan, menumbuhkan, membuahkan buah-buah yang berbeda-beda warna. Ada yang hitam, hijau, merah, kuning, dan selainnya. Apakah Anda tidak berpikir? Sampun dicontohno wingi yang banyak ayat sedurunge, apapun ketika air hujan datang itu bisa ditumbuhkan. Karena delok ini disebutno ya
wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Jadi udan itu padha, sing dadekno beda iku bu. Paham to kan? Udan iku padha. Banyu iku padha. Sing dadekno beda iku bu. Paham mboten di kesalahan Gusti Allah, Udan iku banyu iku padha. Sing ngombe ya manungsa, tapi banyu iki bakal beda. Nek mlebu ning wong takwa iso dadi ibadah. Nek mlebu ning wong sing ahli maksiat dadi maksiat lan liyan. Sami kali banyu udan nalika ceblok ning bumi, delok bumine kan. Lagi kanggo sing urung kawin. Kene kawin golek bebet apa bibit mani padha kabeh kan, sing wis dibojo dan golek bojone. Sperma iku padha kabeh kan. Sing iso bentuk bedakno anak turun iku bumi iku bojo. Boyok jadi. Oh Prabowo. Bojo kan. Kita kepengenan cerdas. Selanang kurang kudu cerdas. Kowe tak kandhani. Ya kaya Soli iki lho, gak iso cerdas, gak perlu dia cerdas. Lho iya, Soli iso cerdas. Nah, sekarang kowe cerdas berarti aku subito. Umpamanya ana wong lanang goblok iku iso duwe anak cerdas. Bumi ini. Loh, kowe tak kandhani kan. Monggo belajar kapan-kapan masalah apa? DNA. Wakai selama ya pada kalau DNA pada kalau SDIE. Maksud tak kudu Inggris. Nanti ini sperma itu podo kabeh, mani itu podo kabeh. Sing dadekno terjadi proses itu di dalam bumi, di dalam perut. Nanti kita itu penjara cerdas, golek cerdas. Kene masalah golek banyu kan anak kulo kendel, kowe kudu sing kendel. Informasi sing kopat kukuh, kowe kudu iku teko gen lanang kan. Tapi masalah kecerdasan, tumbuhnya sperma sel ini menjadi hitam, putih, biru, itu karena delok bumi ini. Sedangkan yang disebut sebagai nilai-nilai apa kan? Nilai-nilai apa? Kelaki-lakian, kejantanan itu akan muncul dari arah sperma. Ngono lho kan, beda nang iki. Dadi kayak Soli pendel, tapi duwedel. Anake iso pinter, cerdas kan. Dono. Soli duwedel. Anake iso cerdas, tapi gak iso kan. Dia butuh belajar teman-teman. Jadi Gusti Allah, apakah Anda tidak berpikir bahwa Allah adalah zat yang menurunkan air dari langit, kemudian air ini menyentuh bumi, kemudian dari bumi ini apapun bisa ditumbuhkan. Ono sing lombok ijo, ono sing telon, ono sing katesku kuning lan liyane itu berasal dari air yang sama. Tapi natap ning bumi dengan sesuatu yang berbeda, maka muncullah perbedaan. Delok Gusti Allah. Gak mau pikir. Kalau sing cerita kina ning Papua itu terjadi ketika banjir besar, itu pihak pihak dunia sudah mengatakan ada beberapa spesies ikan yang hilang, ikan purba, itu musnah. Lalu ketika banjir di Papua, ikan-ikan besar itu ditemukan di puncak gunung. Artinya apa? Ikan-ikan ini mungkin
ikut dalam panas yang ditarik oleh matahari sampai kemudian mengendap di awan, kemudian dia terlahirkan kembali menjadi spesies purba muncul kembali. Itu memungkinkan. Itu lagi proses fisika, proses kimiawi toh. Aku urung bahas masalah iki merupakan bentuk gambaran manusia ketika yaumul ba'si, ketika dunia dihancurkan, itu energi diserap, itu sami kali prosesnya hujan, kemudian menggumpal, kemudian selama beratus ribu tahun kemudian Allah membangkitkan manusia dan mereka muncul. Itu sama dengan proses air hujan menyentuh bumi. Wa minal jibali judadun bidun wa khumrun mukhtalifun alwanha. Apakah engkau tidak berpikir dari gunung-gunung Anda akan melihat peta-peta perjalanan yang ada di dalamnya? Ada yang putih, merah, kuning, berbentuk dan bermacam warnanya. Ya caranya ini, caranya lihat dari bukit yang lebih tinggi. Kalau kita ngono Pak, jadi sampai pengen iki pernah dibahas piye nalika Ibnu Battuta menemukan peta dunia. Jadi peta dunia itu sebuah skop wilayah yang memadukan beberapa benua yang kemudian digambarkan menjadi saiki globe. Itu piye caranya? Maka ditelusuri menggunakan apa itu media burung. Jadi burung gede, kemudian dia pun naleni guna awake, kemudian terbang. Semakin Anda berada di tempat tinggi, Anda akan semakin bisa melihat dan mempetakan. Itu pertama kali digunakan istilah peta. Peta itu apa? Supaya manusia yang berangkat bisa kembali. Itu tujuan dasarnya pertama. Kemudian berkembang sampai pada penguasaan, sampai pada sumber daya. Wa minal jibali, nah itu negara pikir. Lihatlah, apakah Anda tidak pernah berpikir bahwasanya di gunung-gunung itu ada rute-rute yang berwarna putih, merah, hitam. Demografi kan? Di ilmu demografi. Gelap. Ketika dari jauh Anda mampu melihat goresan-goresan itu berwarna putih, maka Anda tahu apa yang ada di situ. Goresan-goresan yang seperti membentuk jalan ini berwarna kuning, Anda tahu apa yang ada di situ. Hitam, Anda tahu apa yang ada di situ. Itu bisa beda antara mineral, antara kena dibedakno. Itu lewat apa? Satelit. Itu loh kan. Mukhtalifun alwanha wa gharabi busud, dan Anda akan melihat batu-batu hitam. Kalau pertama kali keluar negeri misalnya kaget. Iku nego nanti pertama kali metu daerah Hongkong itu dilekon dhuwur, terus ape mudhun iku kaya sungai hijau masya Allah, tapi tetap salju. Itu pemandangan pertama kali sing tak delok di luar pemandangan Indonesia, Kalimantan kan, lewati Kalimantan dan sebagainya itu biasa. Hari bareng dari sebuah daerah yang lain, iya, tak pikir iya. Kemudian pengalaman itu nampak ketika kita berangkat karena Boeing kan di atas 25.000 meter di atas. Berarti iso delok pemandangan di Arab Saudi, Yaman kan melewati India, itu kan merupakan rute penerbangan. Itu masya Allah bisa dilihat betul kebenaran firman Allah. Apakah Anda tidak pernah berpikir tentang gunung yang mempunyai rute-rute yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna kuning, bebatuan yang berwarna hitam? Itu delok kang tekan dhuwur, masya Allah, nampak seluruhnya. Jadi negeri Kalkuta, negeri Gunung Himalaya, itu
jalan-jalan berbentuk putih. Artinya apa? Kudu paham putih apa gula ide ilmu kimia. Ketika kuning itu apa? Dan itu bisa dilihat diteropong dengan mata telanjang. Apakah Anda nggak pernah berpikir? Gusti Allah harus buka lagi kunci-kunci dari peti-peti harta karun. Bahkan gak usah ngono kan. Misalnya makan kok terlalu mahal untuk Anda perlihatkan pada peta dunia, makan seneng dari YouTube. Anda mengambil air itu loh, itu bisa tahu kok apa yang berada di bawah bumi. Ya banyu Bojonegoro karo Tuban ku beda kan. Banyu Bojonegoro Tuban karo Lamongan ku beda. Nah, coba amati lho kan. Dadi wong sing punya kepekaan aja lah ngowah. Kayak Gibran. Jadi toh, dadi wong sing dobrak nang. Sing pertanyaan, ana pertanyaan kenapa bandenge Tuban kok karo Lamongan kok beda? Bandenge Lamongan karo Madura kok beda? Uyah Brondong kok karo Uyah Madura kok beda? Lah contoh untuk kritis. Ini pancen gak ono fan sing mbok kuasai jejal, rada dobrak sithik. Rada kenes sithik. Rada gemoy. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Apakah Anda tidak berpikir dari manusia, dari hewan, dari sesuatu yang merata, berbeda jenis, seperti itu juga. Seperti itu juga ono sing kulit hitam, kulit putih, kulit kuning kayak wong Cina, kayak wong Jepang, kulit coklat kayak kita wong Indonesia. Delok toh. Ono sapi sing putih tih, ono sapi sing coklat, ono sing sapi ku apa? Ireng, ya toh ono toh, ono jenis limosin, ono jenis delok toh. Iku nek mbok teliti kabeh dari satu air, dari satu sperma. Dan itu Gusti Allah gak iso. Wong sampean aku kan dari satu orang tua to kan, jenenge Sayyidina Adam. Duwe garwa jenenge Hawa, kemudian duwe anak. Informasi bahasa yang dikuasai Adam muncul dari anake. Bahasa yang semuanya terpecah-pecah. Indonesia wae iki ana sekitar 7.000, piro kan? 800 bahasa lho iku dipaham kan, bahasa daerah sing bermacam-macam itu berasal dari suku bahasa satu saka Indonesia. Iku loh ke satu benua. Iku urung benua yang lain, wilayahnya lain, teritori yang lain. Itu berasal dari satu ayah bernama Adam alaihis. Seluruhnya berasal dari satu air. Kemudian air ini terpecah-pecah jadi limosin, jadi sapi Jawa, jadi sapi kuntet, jadi sapi macam-macam. Wah, apakah Anda berpikir? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang mampu berpikir. Ulama niki aja mbok arani kiai, salah gede. Ulama itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan. Pengetahuan tentang forensik. Oh iya kan, wong sampai forensik itu paham betul. Muslim dia pasti. Astronom Muslim dia pasti. Kenapa? Itu adalah arena berpikir. Itu adalah arena untuk mengembangkan pikiran, bersentuhan dengan fenomena-fenomena di dalam dunia. Nek ana dokter kandungan kok ora Islam, iku ndudono dokter iku cuma golek duit. Makanya apa? Strata tertinggi dari pengetahuan itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pengetahuan.
Dan itu adanya dalam Al-Qur'anul Karim. Informasi ini pun nanti adanya jalan-jalan hitam, adanya 2 sungai Hajis yang terpisah. Kanjeng Nabi urip ning Mekah kan gak pernah ngerti segoro. Kanjeng Nabi berbicara masalah laut dan benteng alamiahnya. Iku lagi tahun piro ditemokno. Kanjeng Nabi gak pernah tahu tentang ceritanya Fir'aun dan Kanjeng Nabi tidak pernah bersentuhan dengan Fir'aun. Tapi Allah menginformasikan lewat Quran bahwa Fir'aun itu utuh. Dan informasi itu digali oleh siapa penemunya? Oleh para pemikir. Nanti sejarawan yang masuk Islam, wah kan. Saya kira loh, ahli strategi negara, ahli strategi perang, itu yang masuk Islam, pakai gara-gara perang Gaza. Oke. Gara-gara perang Gaza itu, wong sing buta memikir strategi perang. Iku masuk Islam watah. Kowe wae sing untung dodol pulsa tok wae, ora jipik keuntungan dari yang lainnya. Kowe wae, aku wae sing cuma berkuar-kuar free Palestine apa ngencang entuk ora tembus teko tenggorokan. Hanya kita saja kan. Ini orang-orang yang betul-betul berpikir tentang strategi perang. Wong iki paham lho, kudu pakar militer, iki pakar kan. Memperbandingkan alat senjata, membandingkan alutsista, membandingkan alat pertahanan, membandingkan maka artinya apa? Sesuatu yang matematis sekali. Nek angka-angka dihitung pasti ada angka penemu. Iki gak dikorek, akhirnya dia menemukan ada memang betul tangan-tangan kekuasaan yang memang loh ini gitu kan. Jadi summa badan dulu dan ada kulit lain di kulit lain. Ini ahli-ahli kulit itu masuk Islam gara-gara ini. Wakai kang ahli wong Jepang sing nggone lab, wong Jerman, wong Amerika, wong Inggris sing masuk Islam watah gara-gara ngerti Quran. Kene wae lho. Lagi sejenis innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang kok kiai. Oh jebul kiai. Kiai saiki partene beda-beda, istihate beda-beda, istikharahé beda, sae yo beda. Kok mereka Anda sucikan kaya ning kiai gak mungkin salah. Bodoh kowe. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama adalah pemi. Wong sing uteke urip. Betapa banyak orang yang di label kiai tapi belas orang kok solid tas bantu kiai loh mungkin lo kata kira kiai solid itu uteknya yang digigit bokong apa yang dilap tak ngerti solid karena sing tanya kowe tok soleh lungke innama yasyallah min ibadihil ulama. Wong alim ku pemikir, lah pemikir sing bener itu pemikir yang tahu tentang asal usul cahaya. Cahaya itu adalah kebenaran al-haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis kan, nek masalah ulama ojo bahas masalah agama. Ulama itu bisa dari muslimin, ulama itu bisa dari Nasoro, ulama itu bisa dari Yahudi. Karena apa? Kalau berbicara masalah ulama itu kita berbicara masalah pengetahuan. Dan pengetahuan yang benar itu pasti bermuara pada Tuhan. Nek Islam jadi Muslim, nek Yahudi jadi Yahuda, nek Nasrani jadi Kristen, ngono lho kan. Jadi jangan memaksakan Islam itu pasti jangan. Karena apa? Prinsip kebenaran itu hanya pada Allah. Qulil haq, lillahil haq, lillahil mulku. Hanya punya Tuhan. Jangan berbicara masalah agama dulu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang berfikir. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menang dan zat yang maha memaafkan. Titik. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan
yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Nah, iki lagi di khususno. Jadi ulama itu angger wong sing otaknya hidup, daya kritisnya aktif. Itu ulama. Jadi ulama itu mesti why. Nanti ngrungokno iku jenenge mustamiin. Ngaji orang nggo kitab cuma tak kotok. Iku jenenge mustamiin, nulis ora apa-apa ora, kadang ngaji ditinggal turu itu jenenge mustamiin. Ya ora apa-apa. Tapi Anda jangan menyamakan mereka dengan ulama. Lah ulama sing di pengetahuan, sing piye Kang sing pinilih? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim dalam syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa aqamus shalah, dan mereka melanggengkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta-harta mereka dengan secara rahasia maupun dengan terang. Ulama atau ilmuwan itu pasti mempunyai 3 sifat ini. Satu, yang disebut ilmuwan itu selalu memegang kode etik, prinsip membaca secara akademis. Orang-orang ceritanya ulama gak iso ngaji, gak iso. Nanti ulama kudu ngetel kitab. Karena apa? Ini sumber pengetahuan kan. Siji, dia mempunyai ketaatan kepada Tuhan di atas rata-rata. Ini ulama. Nek sampean wong umum qobliyah badiah ping 4, ulama ping 6. Ulama ping 12. Yo, iki tegak dari ulama. Ulama kalau ceritane ilmuwan terus suka sabu, karena apa? Otaknya aktif. Nek sabu-sabu kan ora, otaknya lelah gak tau peng bareng luang. Manggo tuku gak duwe kowe. Lho iya, gak ono kan akademisi profesor penyabu bento. Profesor kok mabuk mboten mungkin. Lha iki lho Kang, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa ataus wa yunfiquna, dan dia pasti mempunyai di atas rata-rata kebaikan sosial. Ilmuwan, jadi dia itu riset ya, penemuan A, B, C, kan menghasilkan uang kan. Dia itu puas dengan dunia lewatnya, itu puas. Dia menemukan sesuatu yang Anda tidak tahu. Dia mengenal tentang molekul-molekul, dia mengenal tentang virus. Itu kebahagiaan. Kemudian disalurkan dengan kerja. Dia menciptakan antivirus, dia menciptakan anti iki. Itu menghasilkan uang. Dan uang ini bagi dia kecil nilainya. Akhirnya kok gawe lembaga. Lo eling Habibie itu duwe Islam Center. Bojone mati, Ainun, langsung digawe lembaga. Ya enggak? Loh, itu jenenge ilmu. Uang itu bukan segala-galanya, nek duit segala-galanya itu jangan mau pakir. Tumpuk, sertifikat, bangun, itu jangan bento. Tapi nek ilmuwan enggak, pasti cara dia berpikir lebih di atas manusia biasa. Karena apa? Innal ladzina yatluna kitab, membaca mau terus. Wa aqamus shalah, nek salat langgeng. Artinya apa? Dia enggak ada masalah dengan Tuhannya. Oh, ngono lho kan? Tidak punya masalah dengan Tuhan. Iku tok ya, wa anfaqu mimma razaqnahum. Itu rezeki ya Allah, seneng iku berbagi. Ayo saiki sensus ulama-ulama sing sifat ngene iki. Ayo sebutno aku sitok wae. Tak tolak. Sebut sitok atau tolak. Jadi sifat katanya. Ulama mereka tidak ada takut kepada Allah.
selebrasi A, B, C, iso dukung karaoke, iso dukung kemaksiatan, iso kan ulama saiki. Karena mereka apa? Bukan ulama sebenarnya itu. Mereka tuh hantu apa? Jadi-jadian. Wis hantu jadi-jadian. Lha gak usah nemen iki. Hantu ae wis saiki jadi hantu jadi-jadian. Jadi orang ulama loh kan. Miftah itu orang ulama. Goblok.